Siap, gerak. Sebelum belajar mengundang kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Surya. Oke, Ibu sebelum mulai pembelajaran Ibu mau absen dulu. Coba tolong dilihat kanan kiri depan belakang teman-teman kalian apakah ada yang nggak hadir hari ini? Ya, Ibu. Hadir semua kan? Caca bolos. Semangatnya masih ke bawah nih, liburan ya? Coba, berarti hadir semua hari ini. Coba tolong dicek kolong meja, kolong bangku, semua ada sampah? Bu, ini Bu. Kalau masih ada sampah, tolong disimpan dulu. Nanti setelah pembelajaran, kalian bisa buang sampahnya di tempat sampah di depan kelas ya. Siap, Ibu. Oke. Sebelumnya, Ibu mau tanya, nanti tadi malam udah ada belum yang baca materi untuk hari ini? Ya udah, Ibu pasti tahu, Ibu pasti tahu kalian pasti masih capek abis liburan panjang, abis jalan-jalan kan ya. Udah, jadi mulai aja kita hari ini bakal ngebahas tentang menentukan topik penelitian tentang dampak keragaman gejala sosial di masyarakat. Nah, kita kan udah minggu kemarin kita udah ngebahas tentang gejala sosial di masyarakat nih ya. Iya, Bu. Ada yang masih inget nggak? Lupa ya. Langsung aja berarti kita mulai ke pembelajaran awal. Tapi sebentar ya. Tapi sebelum itu Ibu punya pematik awal buat pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu nggak sih di gambar tersebut itu, di dua gambar tersebut itu terjadi apa di gambar tersebut? Ya, Sophie coba. Jadi kalau menurut saya gambar itu tuh nunjukin kalau ada gejala sosial di masyarakat tuh kayak penggunaan teknologi, terus juga media sosial yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Bagus, baik, terima kasih Sophie. Jadi di gambar tersebut itu menunjukkan gejala sosial ya teman-teman, anak-anak. Nah, tapi kalau menurut kalian di gambar ini tuh dampak gejala sosial ini tuh punya dampak yang bisa diteliti nggak sih? Bisa. Ada lagi yang mau jawab? Saya jawab aja, Bu. Karena ini dampaknya tuh bisa diamati terus juga terjadi di kehidupan masyarakat. Baik, benar banget. Jadi tuh benar yang dibilang Sophie, kalau setiap gejala sosial yang ada di masyarakat itu sebenarnya bisa diteliti lebih lanjut karena memiliki dampak yang emang berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita. Nah, sebelum itu tapi Ibu memiliki tujuan pembelajaran kita yang akan dicapai setelah kita mempelajari pelajaran hari ini. Yang pertama itu menjelaskan pengertian topik penelitian sosial dan kaitannya dengan gejala sosial dalam masyarakat. Yang kedua, menganalisis keragaman gejala sosial beserta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu mengevaluasi kelayakan dampak gejala sosial sebagai fokus penelitian sosial. Dan yang terakhir, keempat itu menentukan dan merumuskan topik penelitian sosial yang jelas, fokus, dan relevan dengan realitas sosial. Nah, ini masuk ke materi pertama yaitu gejala sosial sebagai objek penelitian. Ada yang mau bantu Ibu baca? Bu, Oke, Raisa boleh. Gejala sosial itu adalah merupakan peristiwa atau fenomena yang muncul akibat adanya interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Gejala sosial berperan sebagai objek penelitian karena mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat. Baik, terima kasih Raisa. Boleh tepuk tangan untuk Benar banget yang Raisa baca dan yang ada di PPT bahwa gejala sosial itu merupakan suatu peristiwa atau fenomena yang ada di masyarakat muncul akibat adanya interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Nah, gejala sosial ini tuh juga bisa dijadikan bahan penelitian atau objek penelitian karena gejala sosial itu terjadi di kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, contohnya itu kayak tadi penggunaan media sosial secara berlebihan atau pengangguran, kemiskinan, itu termasuk dari gejala sosial yang bisa dijadikan objek penelitian. Nah, setelah tadi udah ada gejala sosial, ini dia dampak dari keragaman gejala sosial. Boleh lagi satu orang? Saya Bu.
Dampak keragaman gejala sosial. Setiap gejala sosial memiliki dampak yang berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Nah, contohnya itu, maaf Ibu nggak kelihatan. Oke, makasih Fania. Langsung aja Ibu jelasin ya bahwa dampak dari keragaman gejala sosial itu emang memiliki bermacam-macam tergantung kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan masyarakat. Nah, dampak ini tuh yang pasti tuh memiliki dua dampak, yaitu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, seperti contohnya nih ya, tadi yang nggak bisa kebaca Fania, Ibu bacain aja bahwa yang pertama itu ada perkembangan teknologi. Dampak positifnya itu dapat meningkatkan akses informasi. Tapi perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif, yaitu berkurangnya interaksi tatap muka antara setiap individunya. Nah, yang kedua itu ada perbedaan kondisi ekonomi. Nah, dampak positifnya itu memicu solidaritas sosial antara sesama individu, dan yang kedua itu ada dampak negatifnya itu dapat menimbulkan kecemburuan dan konflik di sosial kita. Itu dia penjelasan dari dampak keragaman gejala sosial. Nah, setelah kita tadi udah mengerti tentang gejala sosial dan juga dampak sosial, ini tuh ada pengertian dan juga kriteria topik penelitian sosial yang emang nyambung sama tadi gejala dan juga dampaknya ya. Nah, topik penelitian sosial ini tuh merupakan suatu pokok permasalahan atau fokus kajian yang akan diteliti secara sistematis untuk memahami sebuah realitas sosial tertentu. Nah, tapi dalam kita menentukan topik penelitian sosial ini tuh kita memiliki 4 kriteria yang baik untuk membuat topik penelitian. Yang pertama itu kita harus membuat topik penelitian dengan relevan dengan kehidupan masyarakat dari gejala-gejala sosial yang ada, harus relevan. Dan yang kedua itu harus fokus dan jelas agar topik penelitian itu tidak luas dan melebar kemana-mana. Dan yang ketiga itu dapat diteliti secara ilmiah. Dan yang keempat memiliki manfaat. Jadi kalau kalian nih anak-anak semua, kalau nanti ada tugas topik penelitian itu harus memperhatikan 4 kriteria ini ya: relevan, fokus, dapat diteliti, dan juga memiliki manfaat. Nah, selanjutnya itu tadi udah ada pengertian sama kriterianya, masuk ke langkah-langkah menentukan topik penelitian. Yang pertama, langkah-langkahnya itu juga ada 4. Yang pertama itu ada mengidentifikasi gejala sosial, yang kedua ada menganalisis dampak gejala sosial, yang ketiga memilih dampak yang relevan, dan yang keempat itu masuk ke merumuskan topik penelitian. Yang dimana mengidentifikasi gejala sosial tuh kalian tuh harus melihat secara luas di kehidupan sosial kalian, kan banyak tuh terjadinya gejala-gejala sosial kayak konflik-konflik. Kalian harus memilih yang emang benar-benar relevan dan juga memiliki dampak emang yang jelas buat kita diteliti gitu, dan juga memilih dampak yang sangat bermanfaat. Kayak tadi di kriteria kan ada 4, ada yang memiliki manfaat, itu harus kalian pilih, dan juga baru kalian bisa merumuskan topik penelitian. Nah, ini dia ada contoh menentukan topik penelitian. Di sini Ibu kasih contoh yang pertama gejala sosial. Itu gejala sosialnya itu penggunaan media sosial secara berlebihan. Nah, dampaknya apa yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial secara berlebihan itu memiliki dampak interaksi sosial menurun. Nah, dari gejala sosial dan dampak sosial ini kita bisa merumuskan topik penelitiannya, yaitu dampak penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial kelas 10. Dimana kalau menentukan topik penelitian tadi kan udah Ibu bilang harus fokus dan jelas. Itu kita fokusin di kelas 10. Jadi kalian kalau mau menentukan topik penelitian, ini Ibu udah kasih contoh bahwa penggunaan media sosial berlebihan akibatnya interaksi sosial menurun. Dengan topik penelitiannya jadinya dampak penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial siswa kelas 10. Difokuskan agar penelitiannya tidak melebar kemana-mana. Nah, ini langsung aja ada kuis yang merhatiin tadi. Ibu dapat reward nanti di akhir. Topik penelitian yang paling tepat berdasarkan gejala sosial penggunaan media sosial berlebihan adalah ada ucap? Alfia? Jawabannya yang B, Bu. Dampak penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial siswa kelas S. Betul nggak ya? Oke.
jelas dan juga teliti. Oke, sekarang kita udah ada di akhir pembelajaran ini. Jadi ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Najwa Dira. Tolong boleh. Oke Bu, saya bacain ya. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gejala sosial merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatifnya. Nah, dampak tersebut dapat dianalisis dan dijadikan dasar dalam menentukan topik penelitian sosial yang jelas, fokus, dan relevan dengan realitas sosial. Baik, terima kasih Najwa Dira. Kalau sudah dibacakan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Jadi, tapi sebelum itu Ibu punya tugas rumah. Tugas rumahnya apa? Kalian, Ibu minta untuk amati satu gejala sosial yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian, maupun itu rumah, sekolah, atau masyarakat tempat tinggal kalian. Kemudian kalian bikin gejala sosial apa yang kalian amati, terus juga bikin dampak yang ditimbulkan dari gejala sosial yang kalian amati. Terus ketiga itu kalian kasih alasan kenapa kalian tuh memilih dampak tersebut. Dan juga habis itu terakhir kalian rumuskan satu topik penelitian sosial yang jelas dan fokus. Tapi Ibu minta itu di kertas folio, terus dibikin sekreatif mungkin. Minggu depan kalian kumpulkan di meja Ibu, oke? Oke, baik Ibu. Karena udah pada paham semua, sekian pembelajaran sosiologi kita hari ini. Ibu minta Surya boleh tolong tutup. Ibu siap, gerak. Sebelum pulang, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum